Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Ibu ya, mohon maaf ini kita lagi live. Gimana Pak Fitur? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC dan para peserta acara Sharing Knowledge Series. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita kembali tentunya dalam JC Morning, dan tentunya ini juga merupakan acara Sharing Knowledge Series yang insya Allah akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita, Ibu Rina Uswatun Hasanah, yang tentunya sudah siap dan bergabung bersama kita melalui Zoom meeting. Dan kemudian narasumber kedua adalah Ibu Nina Kurnia Dewi, Direktur Keuangan dan MSDM Forum LKBN Antara. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga siarkan langsung melalui live Facebook dan tentunya juga live YouTube kami yang tentunya ini bisa disaksikan melalui Jakarta Islamic Center. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan menyapa yang pertama Ibu Rina Uswatun Hasanah. Boleh di-mute-kan? Mute-nya? Oke. Silakan. Saya pertama kali menyapa dulu kepada Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diko. Iya, apa kabar Ibu Rina, sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik, selain Ibu Rina sudah hadir juga Ibu Nina Kurnia Dewi, STP MBA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang kalau Diko, boleh tahu, terima kasih. kalau boleh tahu Ibu Nina dari mana Ibu? Sekarang saat ini berada di mana? Saat ini saya masih di rumah, tapi insya Allah hari ini terjadwal ngantor nanti. Iya, setelah acara saya berangkat ke kantor. Baik, terima kasih Ibu Nina sudah bisa berpartisipasi hari ini. Langsung saja kita akan yang pertama membahas mengenai opening speech dulu oleh Ibu Rina Uswatun Hasanah. Beliau ini dari Kasubdif Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center yang saat ini sudah tergabung bersama kita. Langsung saja kita menyapa Ibu Rina untuk bisa memberikan pemaparan mengenai Jakarta Islamic Center. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Diko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber di pagi hari ini, Bu Nina Kurnia Dewi STP MBA dan para partisipan semua. Di sini saya akan menyampaikan bahwa Jakarta Islamic Center memang merupakan lembaga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana terdapat dua unsur dari masyarakat dan pemerintahan. Kami berupaya untuk bisa memberikan edukasi dan sesuai dengan namanya sharing knowledge series, kami memberikan pengetahuan dan juga berbagai macam informasi yang mana pada masa pandemik ini semua orang kesulitan untuk keluar rumah. Jadi kami berupaya memaksimalkan diri untuk bisa memberikan wadah atau media yang bisa
sampai kepada masyarakat melalui media virtual ini atau online, sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah datang ke Jakarta Islamic Center ataupun mengikuti kajian-kajian kami bisa menyampaikannya melalui media online ini. Dan karena saya di sini adalah inisiasi dari SKS ini, inisiasi dari divisi kami, pengkajian dan pendidikan, kami berharap divisi ini akan selalu mengembangkan materi-materi yang berbobot dengan narasumber yang expert di bidangnya, sehingga nanti kami bisa lebih meluas lagi dan kami bisa membangun pembelajaran, mungkin training yang akan berkelanjutan, dan kami juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa memajukan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta dan umumnya masyarakat Indonesia atau seluruh dunia. Untuk itu, saya akan memberikan paparan sedikit tentang Jakarta Islamic Center. Mohon Pak Dipo untuk slide-nya. Gimana, sudah terlihat? Coba di slide show-nya Pak Dipo. Ini ya? Ya, di slide show silahkan. Jadi saya mulai bahwa Jakarta Islamic Center adalah kawasan di mana ada masjid sebagai sentrumnya, di mana kawasan Jakarta Islamic Center adalah dahulunya, mungkin Bapak Ibu sudah paham, Keramat Tunggak, yang kini berubah menjadi sebuah masjid monumental. Di mana selanjutnya slide show Pak Dipo, slide 2. Ya, di mana ketika itu Gubernur Setioso merubah kawasan hitam menjadi kawasan putih, dari haram jadah menjadi sajadah. Dan terbentuklah kawasan ini yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, ini begitu luas, dan kami berharap kita bisa memberikan pelayanan maksimal melalui fungsi-fungsi masjid atau fungsi-fungsi yang ada di dalam Jakarta Islamic Center. Mohon maaf sebelumnya. Masih belum masuk Pak Dipo ya. Ya, ini kita next, agak loading. Siap. Oke, selanjutnya Pak Dipo. Nah, ini slide kedua ya. Ya, silakan Ibu Rina. Ya, slide kedua. Selanjutnya aja Pak Dipo, yang sudah saya terangkan tadi. Nah, oke, selanjutnya. Ya. Pak Dipo. Ya, ini slide lagi loading. Nah, ini. Ya, jadi organisasi Jakarta Islamic Center, nama resminya adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, yang disingkat dengan PPIJ, dan sudah dikenal dengan Jakarta Islamic Center. Ini adalah lembaga pemerintah daerah yang tadi saya sudah sebutkan dan berkoalisi dengan masyarakat. Kita ada 3 struktur, ada badan pembina, manajemen dan sekretariat. Kemudian di dalamnya juga kita ada beberapa tugas dan pokok budaya dan ekonomi Islam di Jakarta yang bertaraf internasional. Jadi kami berharap dari pengembangan ini kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Next, Pak Dipo. Ya. Nah. Sepertinya gambarnya hilang. Ya, sudah Ibu. Isinya mewujudkan pusat pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, data dan informasi, serta budaya Islam di Jakarta bernuansa Islami, di mana masjid sebagai sentrumnya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dengan adanya media online seperti ini, kami bisa Gimana Ibu Rina, belum terdengar suaranya? Gimana Ibu? Di mute. Ini kan tulisan mute. Halo. Kalau buat jika next. Ya udah. Nih, pokoknya buat kita ada ini. Kalau stop video, Baju bisa lihat ini layarnya. Jadi suaranya doang. Ini adalah gambaran dari Jakarta Islamic Center, di mana ada 3 wilayah.
Pertama ada khusus good, pendidikan join. pelatihan, ada masjid sebagai sentrumnya, dan ada bisnis hotel convention, kantor sebelah sisi kanannya. Live juga kayak waktu itu. Oleh karena itu, kan. di sini kami informasikan kepada seluruh pendengar atau seluruh partisipan. Ya, silakan Ibu Rina. Seluruh halo. Halo ya. Ibu Rina, kami masih mendengar suara Ibu. Ya. Oke. Jadi setelah paparan ini kami berharap dari seluruh partisipan, seluruh pendengar radio JIC dan seluruh pemirsa di JIC TV, kita bersama-sama membangun JIC untuk bisa mencapai tujuan kita menjadi masjid monumental yang bertaraf internasional dengan fungsi-fungsinya yang bisa kita maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian Pak Dipo, paparan dari saya. Selanjutnya adalah intinya, itu narasumber kami sudah siap dari pagi ya Bu Nina. Jadi insya Allah acara ini akan terus rutin setiap minggunya, setiap pekannya, dan kami insya Allah akan menghadirkan narasumber yang berbobot dan tema-tema aktual yang juga kami harapkan bisa diberikan rekomendasi oleh para partisipan, para pendengar, dan para pemirsa JIC TV. Oleh karena itu, kami kembalikan kepada moderator Pak Dipo, silahkan. Iya, terima kasih Ibu Rina Uswatun Hasanah, SOSI MM, Kasubdif Pendidikan dan Pelatihan yang sudah memberikan opening speech-nya seputar tema kita hari ini tentang sharing knowledge series tentang Jakarta Islamic Center. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan program ini juga bisa berkelanjutan dengan narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Dan Alhamdulillah ini tayangan perdana ya Ibu Rina ya. Insya Allah mudah-mudahan di pekan-pekan selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Di mana para peserta mudah-mudahan sudah bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Ibu Rina Uswatun Hasanah. Walaupun memang tadi sedikit ada kendala, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hari ini tambah bahagia kita untuk bisa hadir bersama-sama. Langsung saja setelah itu kita akan masuk narasumber kedua. Nanti untuk sesi tanya jawab kita akan beri kesempatan untuk para peserta. Silakan untuk di share saja untuk pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah dari layar Bapak Ibu sekalian. Di situ ada tulisan chat. Silakan ditulis pertanyaan-pertanyaan nanti. Pertanyaan nanti akan kami pilih sesuai dengan nanti arahan dari admin kita. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Nina Kurnia Dewi. Assalamualaikum Ibu, tadi kita sudah saling sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo, Bu Rina, dan juga segenap yang hadir. Baik, terima alhamdulillah. Kasih. Terima kasih Ibu Nina Kurnia Dewi yang tentunya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah peran pendidikan keluarga dalam menunjang sukses dan karir maksud kami ya. Baik, bisa langsung saya mulai ya, Bang Dipo. Boleh. Ya. Silakan Ibu Nina. Oke. Baik. Terima kasih Bang Dipo, boleh sambil share materi kami. Ada sedikit materi yang mungkin bisa nanti kita nikmati sama-sama. Mungkin nggak usah di slideshow Bang, karena perlu loading. Jadi biar saja tampilan biasa. Jadi silakan di-share. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat lahir batin untuk kita semua, segenap yang hadir di Zoom ini dan juga yang sudah mengikuti live streaming yang ada di radio, TV-nya ZIC, kemudian di YouTube maupun di Facebook. Pertama-tama tentu saja kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga terselenggara pagi yang cerah ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Kita semua termasuk kaum yang nantinya akan bersama beliau mendapatkan syafaat beliau di hari nanti, di hari akhir.
Senang sekali saya bisa bertatap muka secara digital gitu dengan para punggawa Jakarta Islamic Center. Khususon ini saya ucapkan terima kasih untuk saudara saya, sister kita, Bu Rina Uswatun Hasanah. Kami ucapkan selamat juga untuk segenap tim DGIC atas inisiatif yang luar biasa di era pandemi. Kita bisa learning everywhere. Kita bisa belajar di mana saja, tidak ada kata nggak bisa. Saat ini kita bisa sharing apapun, giving apapun dengan digital dan teknologi. Jadi selamat ya untuk GIC yang sudah memulai acara ini, sharing knowledge series yang ini nanti akan membawa GIC menjadi visinya, mewujudkan visinya yaitu bertaraf internasional dan menjadi pusat pembelajaran umat dengan masjid sebagai epicentrum. Luar biasa, senang sekali untuk hal tersebut. Para hadirin yang berbahagia, tentu saja saya bukanlah expert yang handal karena ini sebetulnya sekedar berbagi dari apa yang pengalaman mungkin yang kami alami sebagai seorang anak yang punya orang tua dan punya keluarga, punya kakak dan punya saudara. Kebetulan saya tidak punya adik kandung, jadi paling kecil Pak Dipo dan teman-teman. Nah, selanjutnya juga mungkin dalam perjalanan pekerjaan saya agak banyak mungkin berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang kemudian menginspirasi Bu Rina untuk terima kasih mengundang saya memberikan materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silakan Pak di slide selanjutnya. Kami tentu saja mohon izin untuk mengawali judul tadi, peran pendidikan keluarga dalam menunjang sukses dan karir kita. Maka kita perlu melihat bahwa ini adalah yang harusnya melekat di setiap muslim. Jadi hadis Nabi mengatakan bahwa jika seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita hari ini adalah memberikan dan menggapai ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak yang solih dan solihah. Nah, selanjutnya Pak Dipo, selanjutnya ini adalah beberapa agenda mungkin yang sedikit akan memandu saya, akan cepat saja nanti kita sampaikan. Yang pertama yaitu peran anak dalam keluarga. Jadi peran anak bagi orang tua. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan anak, gitu ya. Yang poin ketiga adalah konsep sukses dan karir. Terus bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak, peran kita seperti apa, dan yang terakhir mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu tantangan zaman now. Lanjut Pak. Oke, kami mengawali cerita nih. Kira-kira apa sih peran anak bagi orang tua? Tak ninung, waktu kecil kan kita selalu mengharapkan kehadiran anak, lucu kita gitu ya. Nah, sebetulnya ada 2 peran utama anak bagi orang tua. Yang pertama adalah penerus nasab atau keturunan. Yang kedua adalah sebagai amanah atau titipan dari Allah. Yang kedua ini cukup dalam artinya karena sebagai amanah dan titipan tentu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dititipkan oleh Allah. Nah, selanjutnya bila dijabarkan maka anak kita ini, termasuk kita, bagi orang tua kita, adalah pengikat tali perkawinan, menghubungkan masa lalu dan masa depan, karena dengan perkawinan kemudian lahirlah anak, harapan ke depan selalu optimis dan ada. Anak adalah sumber kasih sayang, bagi mereka yang mampu, mewarisi pula harta pusaka, termasuk harta berupa ilmu dan rezeki lainnya. Dan terakhir ini wajib ya, atau sudah menjadi keniscayaan bahwa semoga anak kita juga bisa mantap mandiri dan juga mendukung orang tua dari sisi ekonomi. Baik, silakan lanjut Pak. Selanjutnya adalah tentang tujuan mendidik anak sendiri. Sebetulnya karena kita Muslim,
Tentu saja basis agama Islam yang diajarkan Quran maupun Nabi kepada kita itu sudah cukup jelas. Az-Zuriyat surat dalam Al-Quran ayat 56 ini sudah jelas amanah bagi kita semua ya. Yang artinya adalah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu sebetulnya tujuan dari kita hidup. Dan tentu saja dalam konteks diskusi pagi ini adalah tujuan kita mendidik anak. Yang pertama adalah menjadikan anak sebagai hamba yang taat dan tunduk patuh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin anak kita menjadi pemimpin. Tidak sampai kepikiran anak kita harus jadi bupati, wali kota, ketua GIC, punya pangkat. Tidak. Tetapi minimal mereka adalah mampu mengurus dirinya sendiri, mandiri, mampu mengambil keputusan karena ini adalah pemimpin. Bahkan Quran kita juga ada kulukum ro'in makulukum ya, masulun an ro'iyatihi. Ini bahwa masing-masing kita adalah pemimpin. Walaupun manusia biasa, walaupun petani seorang diri, dia adalah pemimpin. Dan dia akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Yang dipimpin siapa? Kalau kita nggak punya anak buah, tentu diri sendiri. Untuk kemudian memilih mana yang dilakukan, mana yang bagus, mana yang harus ditinggalkan, mana yang jelek. Dan yang ketiga, tujuan mendidik anak tentu saja ada hadis Nabi yang di awal slide kami tampilkan, kita menginginkan anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Itu kira-kira tujuan mendidik anak. Jadi sudah cukup jelas ini. Ini sangat universal bahwa menjadikan anak pemimpin dan menjadi anak yang patuh kepada Tuhannya. Tentu demikian. Lanjut, Pak. Oke. Saya selanjutnya adalah konsep sukses dan karir saat ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Para pemirsa dan pendengar Jakarta Islamic Center, ini konsep sukses dan karir di mata kita sebagai muslim. Yang pertama adalah konsep sukses. Gak usah jauh-jauh kita mengacu pada para ilmuwan barat dan sebagainya. Cukup Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa suksesnya seseorang atau sebaik-baik manusia ini adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah hadis Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang kemudian disahihkan oleh Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Jelas bahwa sukses ini sudut pandangnya cukup ini. Tidak perlu kita harus menjadi itu tadi, menjadi presiden, menjadi pebisnis handal. Cukup adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yang paling banyak manfaatnya. Mungkin kita ingat bahwa sukses ini menyertai karena ajaran Nabi kita, mungkin kita ingat yang namanya Utsman bin Affan. Dia adalah khalifah yang juga sekaligus pebisnis handal. Kita juga kayaknya sering membaca lewat WhatsApp peran si Utsman bin Affan ini karena dia mencanangkan ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat. Pada saat mengikuti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di sana tantangannya adalah penyediaan air bersih. Maka si Khalifah Utsman kemudian mendermakan hartanya untuk membeli sumur yang selama ini digunakan orang-orang untuk membeli. Dia menjadi separuh-separuh dengan Yahudi yang punya sumur itu. Tetapi dia dengan dermanya, karena dia ingin bermanfaat pada orang lain dengan banyak, maka masyarakat boleh mengambil air itu gratis, tanpa ada biaya. Yang terjadi adalah di hari sumurnya Utsman, maka masyarakat sudah mengambil air banyak-banyak untuk kemudian pada saat Yahudi menyatakan ini hari ini adalah sumur saya dan orang harus membayar, maka tidak ada yang berkunjung. Secara tidak langsung manfaatnya luar biasa dan ini akhirnya membawa hikmah bahwa Pak Utsman bin Affan ini kemudian akhirnya memiliki sumur itu karena sang Yahudi akhirnya menjual. Dan ini kemudian mengalir menjadi kekayaan dan kesuksesan beliau sebagai khalifah maupun pebisnis handal. Ini konsep sukses yang cukup sederhana bagi kita orang tua, kita berpacu pada hal ini. Selanjutnya adalah konsep karir. Karir ini katanya dari bahasa Belanda, Bapak Ibu, yaitu perkembangan dan kemajuan atau jenjang baik dalam kehidupan maupun pekerjaan.
Nah, karir ini biasanya seperti undak-undakan tangga yang naik ke atas. Tak pula harus dengan jabatan. Cukup dengan pendidikan yang semakin mandiri dan semakin mantap. Balik lagi kepada konsep sukses bahwa ini seseorang ini atau anak kita nanti atau kita sendiri akan banyak memberikan manfaat pada orang lain. Nah, konsep sukses dan karir ini tak lepas dari pemicu atau pengungkitnya, yaitu pendidikan. Pendidikan di banyak penelitian, mungkin banyak sekali kalau disebutkan, mau dari World Bank, mau dari WHO, segala macam, bahwa pendidikan inilah yang akan mengangkat derajat seseorang. Karena dengan terbukanya wawasan, punya ilmunya, maka dia kemudian akan bisa menerapkan konsep sukses dan karir secara individual, dan ini adalah cocok secara universal dimanapun. Nah, bicara tentang pendidikan, saya izin karena saya adalah pemerhati dan pengelola sumber daya manusia, maka hari gini tantangannya memang cukup banyak. Kesempatan pendidikan, pendidikan yang kemudian mungkin bagi kita berat karena tidak terjangkau mahal, dan seterusnya. Namun, manfaat dari pendidikan ini yang kita harapkan adalah adanya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Mohon maaf saya menggunakan istilah bahasa Inggris, karena memang hard skill ini adalah pendidikan yang kita peroleh, umumnya ini bersifat teknis dan pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Tetapi soft skill atau bahasa ujungnya adalah karakter. Tak usah jauh-jauh. Nabi Muhammad SAW sudah komplit memberikan guidance pada kita untuk kedua hal tersebut, utamanya adalah soft skill atau karakter. Boleh lanjut, Pak? Ini sekedar memberikan gambaran kepada segenap yang hadir tentang jenjang pendidikan. Begitu kita ngomong pendidikan, maka kita punya jenjang pendidikan. Ini sebetulnya ada di nawacita bahwa sumber daya manusia Indonesia yang harus berkualitas, ini jenjang pendidikannya seperti ini kira-kira. Kadang-kadang kita berpikir bahwa anak mulai sekolah, PAUD pun kadang-kadang kita tidak hitung. TK juga kadang-kadang tidak hitung, tetapi pendidikan dasar SD baru kita hitung, nah sudah mulai pendidikan. Sebetulnya jauh dari situ, pendidikan anak yang perlu kita siapkan, yang nantinya akan berkonsep kepada sukses dan juga karir, ini diawali dengan pranikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, ini pemahaman pernikahan bagi anak kita, utamanya bagi kita ya sebelum menikah. Yang sekarang yang sudah menikah nggak usah pahami dulu, ini nanti pengen nikah lagi. Jadi untuk yang pranikah ini adalah pemahaman pernikahan, maka ini adalah sebuah jenjang pendidikan yang memang harus diberikan bagi generasi penerus. Kenapa? Dengan memahami pernikahan yang bagus, dia akan juga nantinya memikirkan jenjang anak, pendidikan anak. Selanjutnya adalah prenatal. Tentu setelah menikah, maka kemudian kita mendapat rezeki untuk mengandung bagi perempuan, sang suami juga akan menjadi calon ayah, maka pendidikan di prenatal atau anak dalam kandungan ini juga jauh sangat lebih penting juga. Kemudian, karena di sinilah adalah proses pembentukan anak ya. Jadi kita mengenal kesehatan, mengenal makanan bergizi, kita mengenal komunikasi dengan janin, ini adalah bagian dari jenjang pendidikan dan ini tertanam harus dari pendidikan keluarga. Nah, ketenangan dalam keluarga ini akan memperbagus kondisi prenatal. Komunikasi dengan janin, bahwa kita tahu komunikasi ini dalam kurungnya adalah informasi. Maka yang paling tepat adalah kita memberikan pemahaman atau kita membaca Quran kepada anak di dalam kandungan, ini adalah bagian dari pendidikan prenatal. Selanjutnya baru anak mengenal pendidikan yang sebenarnya, bermain di PAUD, kemudian pendidikan anak usia dini, mengikuti TK, bermain juga di TK dan juga SD, sampai kemudian anak semakin besar pada pendidikan remaja sampai awal dewasa, yaitu SMP, SMA, dan pendidikan tinggi, dan akhirnya sukses dan karir ini biasanya terjawab setelah mereka tanda kutip bekerja atau berkarya. Bekerja tidak harus juga di sebuah instansi, tetapi berkarya, karena konsep tadi adalah sukses adalah bermanfaat bagi orang lain, dan biasanya ini disertai juga dengan menikah. Kita sebagai orang tua memperhatikan jenjang ini. Mulai dari pranikah, prenatal, dan sampai kemudian anak kita bekerja dan menikah yang kemudian bermanfaat bagi orang lain secara mandiri.
Lanjut, Pak. Kita lihat selanjutnya bahwa pendidikan keluarga, yaitu anak ini kan memang lahir dan kemudian berinteraksi dengan keluarga. Kita semua sudah hafal dan tahu bahwa ibulah madrasah atau sekolahnya. Ayah juga demikian yang ada di rumah. Ini adalah dua soko guru penentu pendidikan keluarga yang nantinya membentuk karakter. Karakter itu apa? Adalah soft skill. Karakter ini dibentuk melalui pendidikan dalam keluarga, tentu saja pendidikan yang di luaran juga, mulai pranikah, prenatal dan sebagainya, pengalaman dari seseorang sendiri, bagaimana kemudian dia punya masa lalu yang indah, masa kecil yang gembira, dan seterusnya, serta pengaruh lingkungan. Karakter ini adalah kumpulan dari soft skill yang nantinya akan menentukan bermanfaat atau tidaknya seseorang ini. Sukses atau tidaknya dia meniti perjalanan karir, yaitu perjalanan kehidupannya. Tentang karakter dan soft skill ini sedikit saya membagi, ada beberapa slide tentang itu. Ini adalah ironisnya kondisi pendidikan di kita. Silahkan di slide selanjutnya Pak Dipo. Jadi karakter yang memang dibentuk mainly atau utamanya adalah dari pendidikan keluarga, kita terjemahkan soft skill, dalam grafik seperti ini Bapak Ibu. Di dunia bekerja atau di dunia masyarakat, soft skill ini diperlukan 80%. 20%-nya adalah kebutuhan hard skill. Contoh, saya juga menangani divisi keuangan di kantor misalnya. Saya memerlukan orang yang bisa menjurnal atau akuntansi, membuat laporan keuangan, ini kayaknya gampang. Tetapi mencari orang yang kemudian bisa saya percaya untuk mengelola keuangan, bisa kemudian bertanggung jawab dan handal untuk menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, komunikasi lancar, ini lebih banyak soft skill yang diperlukan di dalam dunia pekerja. Nah, ironisnya, sayangnya, pendidikan yang kita terima di bangku sekolah, ini pendidikan soft skill-nya cukup sedikit, banyak-banyak di hard skill. Karena memang kita kemudian dilatih berhitung, dilatih IPA, IPS, segala macam, ini banyak di hard skill, yang nantinya akan memunculkan pengetahuan. Ya, pengetahuan dan keterampilan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kemudian inner-nya ataupun karakter yang muncul, ini di sekolah nggak banyak. Nah, ini apa artinya? Keluargalah tentu yang harus memanggul soft skill ini untuk perkembangan anak. Izin selanjutnya, fakta tentang soft skill di dunia bekerja. Fakta soft skill di dunia bekerja ini selaras dengan tadi hasil survei yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. 19 dari 20 kualitas ini adalah soft skill. Karena yang satu tuh hard skill. Hard skill adalah kemampuan dia itu tadi. Contohnya menjurnal, debit kredit, menyusun laporan keuangan, arus kas. Itu adalah hard skill. Tetapi syarat suksesnya seseorang untuk bekerja di sebuah divisi keuangan, ini soft skill-nya lebih banyak. Nah, fakta kedua, 87% pekerjaan atau pekerja ini kehilangan pekerjaannya atau kehilangan posisinya karena punten lemahnya kemampuan soft skill. Tiba-tiba ada pejabat yang diganti. Oh, diganti kenapa ya? Oh, nggak cocok sama bosnya. Mungkin komunikasinya berarti. Kemudian kurang handal. Ini biasanya soft skill. Hard skill biasanya itu sudah jelas karena ada ijazahnya ya. Lulus perguruan tinggi juga tentu dengan standar yang sudah bisa tanda kutip dipertanggungjawabkan nih anak bisa bekerja secara hard skill. Soft skill-nya yang kemudian belum. Fakta lainnya adalah 89% pemimpin merasakan kesulitan mencari tim yang soft skill-nya sesuai di perusahaan atau pada kondisi saat ini. Kembali kita sebagai orang tua harus memahami hal ini bahwa soft skill ini adalah banyak perannya di keluarga. Lanjut Pak, tentang soft skill. Soft skill itu apa sih Bu Nina? Karakter seperti apa yang disampaikan? Ini gak jauh, sudah ada contohnya semua Nabi Muhammad. Slide selanjutnya Pak. Soft skill ini yang pertama, ini semua kantor, semua instansi mengedepankan amanah yang pertama. Soft skill sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Yang pertama adalah bahasa SDM-nya adalah integritas. Kejujuran.
Ini agama banget kan Pak? Islam banget ini yang pertama. Selanjutnya adalah komunikasi, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu hal yang memang menjadi tujuan kita mendidik anak. Kemampuan bekerja dalam tim, memecahkan masalah. Kemudian saat ini kita dibutuhkan kreatif, inovatif, sikap mentalnya selalu positif. Nah, ini semuanya adalah ajaran agama yang tentu saja harus di-guide sama orang tua. Dan seterusnya. Ini adalah 10 soft skill utama di dunia bekerja, Bapak Ibu. Dan ini tentu saja merupakan mata uang yang laku juga di masyarakat. Mencari orang jujur, saat ini masyarakat sangat memerlukan. Selanjutnya adalah peran orang tua. Nah, ini sebetulnya kunci kita diskusi pada pagi hari ini adalah di slide ini. Slide selanjutnya, mendidik anak di dalam keluarga. Kira-kira seperti apa sih sebagai orang tua biar kita lebih baik dari saat ini? Mungkin kita sudah semua Bapak Ibu, kita sudah punya anak, kita sudah melalui masa pendidikan anak mulai balita, orang nikah sudah, prenatal juga saat ini, bahkan mungkin kita lagi nungguin cucu atau ngomong cucu. Yang pertama tentu saja sebagai orang tua, kita perlu betul-betul memahami dan mengenali kemampuan anak. Karena dari sinilah kita tidak bisa bermimpi sendiri untuk kemudian memaksakan keinginan atau mimpi kita kepada anak. Kita harus paham betul tentang potensi anak. Dan kita dampingi anak kita menuju ke yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memotivasi anak. Di dalam perkembangannya, keluarga yang sangat hangat dan menentukan menjadi era berlabuhnya anak-anak kita, maka motivasi anak ini antara lain adalah memberikan pujian dan menghargai anak. Anak salah ada kalanya kita pahami, tetapi tidak langsung kita salahkan di depan umum, kemudian kita menghakimi dia. Tetap diberikan penghargaan kepada anak. Insya Allah anak kita juga hatinya akan melunak apabila kita bisa memotivasi anak kalau memang masih negatif. Menjadi kemudian karena kita mengenali mereka dengan baik, motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Yang ketiga, selain mendampingi, memotivasi, kita juga membimbing anak. Nah ini karena kebutuhan soft skill di masyarakat dan dunia bekerja ini sangat besar, sementara di sekolah ini banyak hard skill, maka tentu kita harus aware bahwa kita perlu membimbing anak dengan yang pertama sebetulnya kasih sayang dulu boleh. Kasih sayang dulu. Yang kedua adalah tegas. Jadi nggak galak kalau tegas ini, tetapi paling tidak terus mengingatkan anak hal yang memang baiknya bagaimana. Ini tegas perlu. Dan yang selanjutnya adalah konsisten. Sebagai orang tua, utamanya suami dan istri, ini perlu menjaga keseimbangan ini. Kasih sayang, tegas, dan konsisten. Begitu tidak, ya mungkin tidak terus dulu. Agar konsisten untuk mengatakan tidak. Walaupun di titik tertentu itu tidak berubah menjadi iya, karena kondisi lingkungan yang juga berubah, anak kemudian diberikan pemahaman bahwa konsistensi tetap berusaha dijaga oleh orang tua. Nomor 4 ini adalah tugas yang paling sulit bagi semua orang tua, yaitu menjadi role model, menjadi panutan atau contoh. Ini luar biasa sulit. Kenapa? Air mengucur pasti ke bawah. Ini memang bisa diwariskan. Dilihat anak secara kasat mata setiap hari di dalam keluarga. Maka kita diharapkan dapat menjadi panutan dan contoh. Tentu saja kita harus bisa menyikapi perkembangan anak dengan adil, kemudian penuh kesabaran, dan penuh kejujuran pada diri sendiri. Jangan terus kita bilang, jangan ikuti Bapak Yulna ya, yang ini telat nih, nggak bisa ke masjid nih, males nih. Nggak bisa. Contoh ini melekat. Dan mengajak anak adalah sebuah paket dari contoh ini, supaya tahu anaknya. Perkembangan anak nggak hanya fisik dan kesehatan. Walaupun saat ini pandemi ini, tentu ini harus menjadi perhatian orang tua juga, Bapak Ibu, bahwa fisik dan kesehatan anak ini prima. Tetapi perkembangan anak yang di dalamnya adalah mendidik mereka, maka kita harus mengimbangi hard skill yang sudah didapat di sekolah, kita imbangi dengan karakter dan soft skill yang dari rumah. Tentu saja mental dan spiritual anak ini juga akan terjaga. Ini yang sebetulnya konteks kita harus bagaimana kepada anak. Nah, mungkin selanjutnya peran orang tua. Silakan Mas.
slide jelang terakhir ini, peran orang tua dengan challenge pendidikan anak di dalam keluarga cukup juga menjadikan kita challenge. Sebagian artikel populer ini menyatakan yang pertama orang tua perlu berperan sebagai trainer atau pelatih. Memberikan pelatihan berupa pengetahuan dan keterampilan. Boleh PR dibantu mengerjakannya oleh orang tua, karena kita memang sambil melatih anak kita. Selain tujuannya adalah mandiri ya. Yang kedua adalah sebagai coach atau pendamping. Orang tua menjadi pendamping yang sangat mengenali dulu kondisi anak dan potensinya, yang kemudian punya peran untuk meratakan jalan bagi perkembangan potensi itu. Yang ketiga, ini kalau anak kita negatif ataupun mungkin menderita secara fisik penyakit tertentu, orang tua ini adalah berperan sebagai terapis, yaitu sebagai yang membantu melakukan perbaikan atau penyembuhan. Jadi sebagai trainer, sebagai coach, sebagai terapis, ini adalah peran kita, orang tua, saat ini. Selanjutnya, yang keempat adalah jadikan kita sebagai labuhan sahabat. Jadi, orang tua nggak muncul, anak akan selalu nempel ke kita, karena merasa nyaman bersama kita. Kita tidak menuntut yang tidak-tidak atau yang berat-berat, tetapi kita adalah teman dia, sebagai tempat curhat, dan betul-betul kita punya daya tarik untuk kemudian dicari oleh anak kita. Terakhir adalah sebagai pendorong. Saya yakin ini adalah pamungkasnya. Mendidik anak tentu saja kita tidak lepas dari mendorongnya untuk menjadi orang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yaitu orang tua mendorong melalui doa. Doa ini adalah sebuah harapan yang terus kita rapalkan. Nggak hanya habis sholat ya. Habis sholat biasanya wajib. Tetapi setiap saat, celeng itu apa ya? Kita sedang safar atau menuju kantor, tiba-tiba ingat, oh ya, anakku hari ini ada ujian. Doakan anak kita. Dan seterusnya. Ini doa, saya yakin kalau Jakarta Islamic Center pasti sudah punya kumpulan doa orang tua untuk anaknya. Ini luar biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu paling cocok itu. Karena kita tidak mendrive anak kita untuk jadi apa, tetapi kita berdoa supaya menjadi qurrata a'yun, menjadi menyejukkan pandangan mata kita. Dan itu mengalir dalam kehidupan mereka nanti. Jadi yang terakhir ini fungsinya adalah trainer, coach, terapis, sahabat, dan pendoa. Bukan pendosa ya untuk anak ya, tapi pendoa. Oke, lanjut. Sekarang sedikit tentang tantangan zaman now. Ini mungkin akan men-challenge kita semua berpikir bagaimana sih mendidik anak zaman sekarang. Istilah di luaran sana, nih kondisi pandemi, di mana semua berpengaruh, termasuk ekonomi kita masing-masing, di luaran sana sudah merebak. Working without jobs. Kerja tapi tanpa pekerjaan. Apa sih Bu Nina maksudnya? Ini kondisi saat ini. Work yes, bekerja memang iya, seperti saat ini kita. Ini adalah bagian dari kita sedang bekerja. Tapi jobs no, mungkin nggak ada pekerjaan. Karena perubahan kerja saat ini, apalagi di-trigger oleh pandemi Corona-19 ini, perubahan kerjanya yang semula berbasis waktu. Kalau kita ngantor dulu dari jam 8 sampai jam 5, masih di kantor, masih kerja nggak? Berarti di atas jam 5 udah nggak bekerja. Nah sekarang adalah basisnya hasil. Kenapa? Karena orang banyak di rumah saja. Ini challenge Bapak Ibu, karena anak-anak kita juga sekarang belajarnya bisa everywhere. Karena sekolahan masih tutup. Jadi ini tantangan kita ke depan ya. Yang kedua adalah pekerja ini menjadi on demand. Yang saat ini misalnya semula anak kita bekerja di restoran. Di restoran itu ada 5 chef, 5 juru masak, dan 10 waitress atau 10 pramusaji. Anak kita mungkin juru masaknya atau pramusajinya. Tetapi saat ini dengan kondisi pandemi dan semuanya sudah digital, semuanya sudah menggunakan Grab, Gojek, maka ini mungkin akan hilang. Si rumah makan ini harus memikirkan dibalik. Harus punya 10 juru masak dan waitressnya cukup 3 atau 5. Kenapa? Karena ragam menunya semakin banyak dan semuanya akan delivery order.
Ini yang terjadi. Pekerja akan menjadi on demand. Maka kita harus mengingatkan diri sendiri dan anak-anak kita bahwa keterampilan yang diperlukan kepada masyarakat nanti juga akan berubah dari yang sekarang. Penguasaan TI ini sebuah tantangan juga kita menjadi digital. Kita sendiri maupun anak-anak kita. Perubahan tatanan lama menjadi era new normal. Saat ini memang transisi PSBB, tetapi masyarakat tampak sudah melupakan itu protokol. Nah, ini tidak bisa. Semuanya sekarang sudah dengan TI. Gitu ya. Jadi ini adalah tantangan ke depan di mana orang tua juga menjadi orang tua digital. Karena kita harus mengikuti dan kita akan menjadi pendamping anak, menjadi terapis, menjadi coach, menjadi trainer, segala macam. Kita juga harus mengikuti tantangan zaman now ini. Nah, selanjutnya tantangan zaman now adalah bagaimana kita tetap mengedepankan atau menerapkan akidah dan pendidikan agama sebagai benteng perubahan itu semua bagi diri kita dan anak-anak. Tentu saja nilai-nilai dan agama dan karakter yang sudah diajarkan oleh Nabi tadi menjadi orang yang bermanfaat dengan akhlakul karimah yang baik, ini akan menjadi benteng tantangan seperti apapun zaman akan bergejolak, kita akan tetap dengan semangat mendidik anak, mengantarkan mereka pada kesuksesan dan karirnya di kehidupan ke depan nanti. Mungkin itu Bapak Ibu materi dari kami. Terakhir tentu saja ada doa yang bagus, doa yang saya melihat beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi, baik Zakaria, Nabi Ibrahim, itu lebih kepada kita ke anak gitu ya. Tetapi ada doa, saya terus terang belajar dari mertua ini, doa ini adalah untuk ayah ibu dan juga untuk anak. Ini adalah Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan sholihan fardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ada dua yang agak mirip, mungkin saya agak keliru, tetapi kira-kira ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebajikan yang mengalir sampai kepada anak dan cucu. Sungguh aku bertobat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ini doa yang ke atas ke bawah. Kalau tadi Robbana hablana min azwajina, doa untuk anak, atau Robij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ini jadikan aku dan keluargaku mendirikan sholat, agak lebih ke anak dan diri sendiri. Tapi doa ini ada dua, untuk ayah ibu kita dan juga untuk anak cucu kita. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kurnia Dewi atas pemaparannya tentang peran pendidikan keluarga dalam menunjang sukses dan karir. Terima kasih, dan kami juga akan memberikan kesempatan buat mitra GIC untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp dari pemaparan materi tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, kedua narasumber kita Ibu Rina dan Ibu Nina. Kami memberikan kesempatan untuk bisa bergabung melalui di 081215549288 yang sebelumnya juga kami share untuk nomor telepon, dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WA kami. Tapi kami akan menyapa terlebih dahulu untuk para peserta yang bertanya mengenai kita hari ini, dan kita akan langsung menyapa ada mitra JC yang bergabung hari ini. Sebentar. Kita akan menyapa, oke. Ini dari Ibu Rahmawati. Sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Rina, apakah sudah aktif kembali, Ibu? Sudah bisa terdengar suaranya? Ibu Rina Uswatun Hasanah. Apakah sudah bisa bergabung lagi? Baik. Untuk itu kita langsung menuju ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ini ditujukan kepada Ibu Nina Kurnia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Rahma di Cilincing. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana membangun pendidikan soft skill di keluarga? Dan pertanyaan kedua, bagaimana juga untuk bisa membangun keluarga sakinah pada keluarga yang broken home? Nah, ini Ibu Rahma yang tentunya sudah bergabung melalui via WA dari Cilincing.
Sebelumnya kita juga menyapa Ibu Rina Uswatun Hasanah. Apakah sudah bisa bergabung kembali? Baik, Ibu Nina, langsung saja dijawab untuk pertanyaan pertama dari Ibu Rahma. Baik, ya. Terima kasih Bu Rahma dari Cilincing. Salam sehat selalu untuk Ibu. Semoga Allah memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana bagaimana mengembangkan soft skill di keluarga? Bu Rahma, soft skill ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak terlalu kelihatan ya, intangible. Tetapi ini adalah cikal bakal dari karakter seorang anak. Nah, di dalam rumah tangga atau di dalam rumah, tantangannya adalah itu tadi, orang tua sebagai contoh. Misalnya, kita bersihin kamar mandi. Ini adalah contoh, Bu, bahwa kita, orang tua mengajarkan kebersihan. Kemudian di luar sedikit, pada saat di Indomaret misalnya, belanja. Antri. Ini adalah bagian dari soft skill. Yang kemudian dicontohkan, kalau orang tua ini kemudian maunya mengkat antrian, udah duluan saya. Nah, ini akan direkam oleh anak kita. Hal-hal seperti ini, Bu, yang kira-kira menjadi tantangan orang tua. Dan ini, rumah ini adalah madrasahnya. Di mana mulai dari pendidikan, kita mungkin mengajarkan baju kalau sebelum, kalau untuk sholat pakai baju yang bersih. Jadi kalau sebelum sholat orang tua kemudian memberikan contoh wudhu jelas atau bahkan sebelumnya mandi gitu ya. Kalau yang mau sholat di masjid itu pasti harus mandi dulu. Ini adalah bagian dari pendidikan soft skill. Karena nggak ada hard skill-nya, Bu. Kalau hard skill-nya itu tadi kita menghitung matematika, kalkulus, kimia, dan segala macam. Nah, caranya adalah dengan tentu saja dalam hal ini kembali lagi pendidikan ini mengandung kata kunci. Kenapa? Orang tua yang punya ilmunya, orang tua yang ada pendidikannya, ini tentu saja yang bisa mengajarkan, menjadikan contoh, mendampingi anak untuk hal-hal yang sifatnya intangible. Contoh, berkomunikasi. Berkomunikasi ini adalah hal yang menjadi tuntutan ya saat ini. Komunikasi tidak hanya lisan seperti ini, tetapi juga komunikasi tertulis. Bagaimana kemudian kita berkomunikasi di dalam WhatsApp grup keluarga misalnya. Atau kita japri anak kita untuk melakukan cek bagaimana anak kita berkomunikasi. Misalnya, nggak mau mah, bahasa yang disajikan ini bisa kita luluskan. Karena apa? Sense atau soft skill ini di sini. Menggunakan salam dulu, assalamualaikum, dan seterusnya. Ini akan dari kehidupan sehari-hari, Ibu. Kuncinya adalah orang tua bersemangat untuk menjadi contoh. Menjadi contoh ini tentu bukan contoh jelek. Jangan kemudian kalau berbuat jelek, udah ya, mama ini jelek nih, jangan ditiru. Enggak. Rasanya tidak bisa, kita malah menghinakan sendiri kalau hanya boleh ikuti apa yang mama ikuti apa yang mama perintahkan, bukan yang mama perbuat. Jadi kalau ibunya memang nggak mandi-mandi, ya mohon maaf anaknya bisa ngikut nanti nggak mandi-mandi. Kira-kira itu, Bu. Jadi di dalam keluarga akan semuanya bisa. Selanjutnya di pertanyaan cukup sulit, bagaimana seseorang yang broken home ini kemudian bisa membangun keluarga sakinah. Masa lalu ini adalah bagian dari sejarah, gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak kita belajar dari masa lalu, cukup mengetahui dan memperbaiki. Tentu saja lebih kepada ke depan. Bagaimana kemudian kita mempunyai visi dan misi. Jelas tadi, untuk mendidik anak, tujuannya adalah kita ingin anak kita menjadi orang yang patuh, menjadi pemimpin yang bagus, dan menjadi anak solih atau solihah. Ini sebetulnya ke depan. Masa lalunya udah lupakan. Hanya untuk membawa kita pernah mengalami masa-masa sulit di mana mungkin keluarganya broken. Tetapi ke depan harus dengan bersemangat, jangan kembali ke belakang. Didik anak kita, dan kita juga kalau kita dari keluarga dari broken tentu kemudian yang anak kita dampingi untuk sama-sama bersemangat untuk merenda masa depan. Jadi kuncinya adalah visi misi orang tua ini harus kesampaikan masa lalu, karena masa lalu juga akan menjadi catatan saja.
Tetapi karakter anak memang tidak lepas dari pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu yang sudah mewarnai kehidupan seseorang ini harusnya cukup menjadi catatan untuk kedepannya tentu lebih baik. Semoga membantu jawaban untuk Bu Rahma. Ibu ya, terima kasih Ibu Nina atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Ibu Rahma yang sudah bergabung melalui radio JIC yang dari Cilincing. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya, Ibu Nina, dan Ibu Rina nampaknya juga sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pembahasan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nina dan Ibu Rina. Saya Ismail dari Pondok Cabe. Mau bertanya, apa tips dan saran dari Ibu agar dapat sukses dalam berkarir? Mungkin pertanyaan ini ditunjukkan kepada Ibu Nina, dan pertanyaan kedua ini ditunjukkan Ibu Rina. Kalau di Jakarta Islamic Center di era pandemi, program apa yang diberikan ke masyarakat? Oke. Tapi sebelumnya buat para peserta yang bergabung juga melalui Zoom juga boleh untuk bisa berpartisipasi melalui live chat kami. Gimana Ibu Rina dulu atau Ibu Nina dulu? Kami persilakan mungkin Ibu Nina dulu untuk menjawab pertanyaan tadi yang kedua. Apa tips dan saran dari Ibu agar dapat sukses dalam berkarir gitu? Ibu rumah tangga, berkarir dan semuanya sukses. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Ismail di Pondok Cabe. Semoga Bapak dan keluarga selalu dilindungi Allah. Amin dan ya rabbal selalu sehat alamin. di era pandemi. Stay home, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Nah, ini adalah pendidikan soft skill juga ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak. Tips untuk menjadi sukses. Sukses ini Oke, Pak Ismail dan juga ya segenap yang hadir termasuk diri saya sendiri. Dengan perubahan kondisi saat ini, gitu ya, semuanya sudah digital, semuanya menjadi VUCA dan segala macam. Tentu kita harus bersiap bahwa anak-anak kita nanti mungkin tidak juga punya pangkat. Kenapa? Sudah berubah loh Pak kondisinya. Working without jobs. Sudah nggak mementingkan lagi tuh yang namanya kepangkatan ataupun bekerja di sebuah instansi besar, punya gedung besar, mungkin tidak. Ini harus menjadi penyesuaian dari sang orang tua bahwa kita harus mengantisipasi. Mungkin juga anak kita nantinya ke depan kalau sudah lulus perguruan tinggi kerja nggak pakai seragam lagi. Kenapa? Dia kerjanya di rumah. Ya, tetapi kembali lagi. Tips suksesnya tentu saja anak dan orang tua harus punya tujuan atau harus punya ilmu yang sama. Ilmunya apa? Itu tadi, Nabi sudah mengajarkan. Sukses ini adalah menjadi anak solih-solihah yang selalu mendoakan orang tuanya dan bermanfaat bagi semakin banyak manfaatnya bagi orang lain. Maka ini mungkin menjadi catatan ya, sehingga sang orang tua juga tidak menuntut anak bekerja di sebuah instansi besar, nanti kamu punya pangkat, seperti itu mungkin menjadi tidak. Sepanjang kita juga memahami bahwa sukses ini akan diraih apabila sang anak kemudian setelah dia lulus sekolah, ternyata dia bermanfaat bagi yang lain. Jadi Pak Ismail contohnya, perkembangan Gojek dan semua yang digital, semua yang sudah delivery online seperti ini apa sih sebetulnya underlying atau dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya adalah memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Contoh Gojek saja. Ini bisa menjadi dahsyat luar biasa. Pemerintah sampai salut mengucapkan terima kasih karena banyak tenaga kerja direkrut dari sektor ini. Kenapa? Ini sebetulnya kan memberikan manfaat. Orang tidak repot keluar nyari ojek. Nah, ini hal-hal seperti ini yang ke depan ini akan menjadi suksesnya lain dengan zaman kita. Kita sukses kalau udah jadi kepala kantor. Mungkin kita sukses kalau sudah jadi kapten segala macam. Mungkin ke depan tidak. Ya, karena kondisinya adalah working without job segala macam. Nah, tipsnya apa? Tipsnya adalah orang tua punya pengetahuan yang cukup, menyesuaikan dengan kondisi memang. Nah, soalnya kan kondisinya bukan kondisi orang tua. Kondisi yang akan dihadapi untuk kesuksesan anak adalah kondisi anak nanti, kondisi masa depan nanti, yang tentu akan berubah. Jadi kalau misalkan ada anak kita, nah kok kamu kok nggak punya kantor seharian, kok berkutat saja di kamar, nggak keluar-keluar, malu ini mama, kamu kok kayak nggak punya kerjaan. Jangan salah. Jangan-jangan anak kita adalah seorang digital marketing yang cukup dengan jempolnya saja gajinya sudah gede sekali.
gitu kira-kira. Jadi memang mungkin diperlukan pemahaman atau pengetahuan yang sama antara orang tua dan anak, sehingga kemudian tipsnya bisa disesuaikan gitu. Jadi tidak ada perbedaan cara pandang gitu ya. Jadi kita fine lah akhirnya. Itu moga-moga menjawab Pak Ismail. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nina atas jawabannya. Terima kasih juga buat Pak Ismail yang sudah bergabung dari Pondok Cabe. Kita langsung menyapa Ibu Rina Uswatun Hasanah. Apakah masih aktif? Ibu Rina? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ismail. Di JIC, di era pandemi, program apa yang diberikan ke masyarakat yang bisa diikuti gitu? Baik, terima kasih Pak Dipo. Jadi saya sapa dulu Pak Ismail. Assalamualaikum, mudah-mudahan selalu sehat. Amin, ya Jadi Rabbal Alamin. kami mengawali dari masa pandemi ini bahwa Jakarta Islamic Center dari tahun ke tahun selalu mengadakan beberapa program kegiatan yang sangat padat. Memang karena ada pandemi ini semua akan terbatas tentunya, dan kami tidak akan artinya tidak akan menyerah dengan situasi ini. Oleh karenanya kami membuat media-media pembelajaran secara online seperti ini. Adapun nanti juga ada mungkin pengajian online, kemudian seperti pendidikan pelatihan online, kemudian yang kami punya di divisi kami ada pendidikan falakia online, kemudian juga nanti kami akan buat pendidikan kader peradaban, kemudian juga nanti dengan beberapa bidang lainnya yang ada di Jakarta Islamic Center dengan takmir, sosbud, infokom, bisnis. Kami semua akan berkolaborasi, akan membangun suatu kegiatan yang mungkin bisa dirasakan masyarakat, dan itu coming soon, insya Allah. Nanti kami akan publikasikan selanjutnya, Pak Dipo. Dan juga menarik sekali tadi Bu Nina, mungkin saya bisa menambahkan sedikit untuk para pendengar, para partisipan, bahwasannya yang harus menjadi prinsip kita bahwa everybody is genius. Jadi kita harus bisa berpikir bahwa kita semua ini genius. Jadi pendidikan apapun yang diterapkan pada kita, insya Allah jika itu memang bermanfaat, itu akan langsung bisa diterima oleh masing-masing pribadi. Apakah itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, karena kita semua genius. Saya mengambil statement dari Einstein, bahwasannya everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Jadi ketika kita bisa menjudge ikan itu tidak bisa, atau gajah atau ikan itu tidak bisa memanjat pohon, bukan berarti dia kan tidak bisa, dia itu bodoh, bukan. Karena segala sesuatunya masing-masing pribadi punya punya keunikan. Jadi ketika di keluarga mungkin, di masyarakat, nanti di karir, kembangkanlah keunikan-keunikan kita sehingga kita bisa bisa memberikan paling tidak kekasan, dan itu akan dilirik oleh orang banyak, dan itu bisa menjadikan kita mempunyai karakter yang tadi Bina sebutkan. Karakter kita akhirnya keluar dan kita bisa dikenal oleh lainnya. Nah, seperti itu mungkin yang saya tambahkan. Maaf Bu Nina, ini jadi nambahin sedikit. Kemudian berkait dengan Jakarta Islamic Center, kami divisi pengkajian dan pendidikan ini memang pada dasarnya adalah divisi yang melakukan pelatihan-pelatihan training, kemudian juga seperti seminar-seminar dan lain sebagainya. Untuk tahun ini agak terbatas, tapi kami akan selalu berusaha mengembangkannya di tahun-tahun berikutnya. Kami biasanya cuma punya Jakarta Islamic Education Fair, kemudian kami juga punya Rukyatul Hilal, biasa kami memantau hilal di Kepulauan Seribu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan sebagainya. Saat ini semuanya sedang kami batasi. Dan itu insya Allah di tahun ke depan akan kami laksanakan kembali jika situasinya sudah memungkinkan. Seperti itu Pak Dipo. Baik, terima kasih Bu Rina Uswatun Hasanah atas penjelasan dan materi yang tadi sudah disampaikan ya. Sedikit tadi ada tambahan dari Ibu Rina Uswatun Hasanah. Dan terima kasih juga buat Mitra JC yang sudah bergabung hari ini. Dan tentunya nanti karena kita sudah menunjukkan pukul 10:15, jadi SKS kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu Rina,
boleh diberikan closing statement dan memberikan informasi lagi seputar SKS Sharing Knowledge Series yang tentunya ini dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center. Baik, terima kasih Pak Dipo. Nanti saya juga berharap Bu Nina akan memberikan closing statement-nya. Ya. Dari saya terima kasih kepada seluruh partisipan, kepada seluruh pendengar radio JIC, seluruh pemirsa JIC TV. Insya Allah SKS ini akan hadir setiap pekan di hari Senin jam 9 dengan jam 10 dengan narasumber-narasumber yang insya Allah expert dan bisa memberikan manfaat yang banyak buat kita semua. Demikian, jadi stay tune terus di JIC TV, JIC Radio, dan juga di Zoom kami nanti akan kami informasikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Artinya nanti setiap pekan insya Allah setiap hari Senin di jam 9 sampai jam 10 pagi kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber selanjutnya ya, sharing knowledge series. Dan kita juga akan menyapai Bu Nina. Bu Nina, boleh memberikan kesimpulan ataupun catatan akhir nih buat Mitra JIC dan buat para peserta yang saat ini menyaksikan kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi, saya sangat bersyukur bahwa saya dipilih oleh Bu Rina. Ini kami jadi kompakan hari ini juga kerudungnya senada ya. Pakai kacamata. Padahal nggak jadian pakai baju hitam dan kerudungnya juga senada. Ini kami mengucapkan terima kasih saya sudah terpilih untuk kemudian mengawali sharing dengan GIC ini. Tentu saja semangatnya adalah learning everywhere itu luar biasa. Kita menjadikan referensi ini adalah bagian dari pemberian pemberian sharing atau pengalaman orang lain ataupun pengetahuan yang kemudian menjadi catatan kita untuk kita bisa menjadi lebih baik. Jadi terkait dengan judulnya judul yang kita pilih untuk diskusi kita yaitu peran orang tua dalam pendidikan anak, tentu saja mari sebagai orang tua. Yang pertama sebagai orang tua dulu. Sebagai orang tua, maka kita lebih memahami bahwa tuntutan dari peran kita atas mendidik anak ini semakin nyata di era kini. Kenapa? Karena sangat berubah luar biasa. Tentu saja kita harus menyesuaikan diri. Anak kita tetap eksis dan bermanfaat di zamannya. Nanti berarti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai anak. Tentu saja ini adalah hasil karya pendidikan orang tua dan keluarga yang kita nikmati. Kita menjadi seperti ini adalah tentu dari pendidikan dari orang tua kita. Tentu bagi orang tua, bagi yang masih punya orang tua, mari kita selalu memelihara mereka, mendoakan mereka. Apalagi bagi yang sudah tidak punya orang tua, tentu kita akan selalu mendoakan mereka bahwa merekalah yang kemudian telah mendampingi kita sehingga kita bisa menjadi seperti saat ini. Jadi everybody is unique, semua orang akan menjadi terbaik untuk dirinya di zamannya. Mungkin itu closingnya, dan bahwa kita juga harus mengantisipasi terus. Era pandemi ini luar biasa, kita di rumah tetapi tak mengurangi sedikit pun semangat untuk belajar dan terus menjadi lebih baik pada peran kita masing-masing. Jadi anak harus lebih baik jadi anak, semakin solih, semakin solihah, jadi orang tua juga harus lebih baik ke depan, mendidik anak dengan zaman yang berubah. Intinya mari terus berbagi, dan intinya lagi Rasulullah SAW itu sudah komplit paripurna. Quran dan hadis ya, itu sudah paripurna sekali membimbing kita di zaman apapun, cocok semua sudah. Ini kita tinggal meningkatkan pengetahuan kita masing-masing dan mengeksekusinya sesuai kebutuhan zaman. Itu Pak Dipo, saya senang sekali sudah hadir beberapa sahabat di sini. Saya boleh izin ada Pak Dipo, Pak Vito Dino, Pak Agung Dewantono, Pak Imam Hidayat, Pak Rahmat, Pak Muhammad Arifin, Pak Budi, Pak Paimun Karim, Bu Afifah, Inayati, Bu Titin Mardiana, dan Bu Umi Habsari. Mohon maaf ini yang ada di depan layar saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga bermanfaat sharing saya pagi ini. Baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita mungkin foto terlebih dahulu kali ya melalui Zoom ya, biar
Ya. Boleh. Oke ya, mungkin kepada peserta lainnya boleh diaktifkan kembali kameranya. Ini buat dokumentasi kita untuk series yang pertama. Insya Allah kita ketemu lagi di series kedua ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, walaupun tidak kerasa tapi secara ini sudah kami foto. Baik, ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya, Pak Budi atau Bu Titin. Oke. Ya, terima kasih. Mitra JC, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Ibu Nina Kurnia Dewi, Bu Rina Uswatun Hasanah. Terima kasih Bu Nina, terima kasih semuanya. Kami. Ya. Sukses untuk GIC ya, Bapak Ibu. Jakarta Islamic Center maju terus secara nasional. Terima kasih yang lain yang sudah mengikuti. Pak Agung, salam hormat Pak Agung sama temennya. Mangga. Kami izin pamit Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali. Ya Bu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini? Yang kalau dia enggak ada.